ibadah dan tata cara kita melaksanakan ibadah. Sebagaimana dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi di ayat terakhir, maka yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, barang siapa yang menghafal yang merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbah sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya, maka kerjakanlah amal, maka berbuatlah amal, memperbanyak mengerjakan amalan sholihan, amal sholih, dan jangan berserikat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pelaksanaan ibadah sekalipun sedikit pun. Jadi jangan sampai saat kita sedang memposisikan diri menghadapkan diri di hadapan Allah, tetapi dalam niat kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Artinya maka di sini perlunya kita uruskan dunia, jangan sampai kita mencampuri segala urusan lain di luar kehidupan kita. Tujuan kita sebetulnya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepentingan dunia, urusan dunia, orientasi apapun itu harus kita kesampingkan pada saat kita berfokus untuk menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syaratnya yaitu yang pertama mengerjakan amal sholih sebanyak mungkin kita mengerjakan amal sholih, dan yang kedua jangan sampai kita menyebutkan Allah. Kemudian yang kedua, ibadah dimaknai dalam kehakikan. Jadi ibadah ini tentu harus dibuktikan dengan ketaatan kita. Maka itu disebutkan arti daripada ibadah itu adalah al-ilmiyah bil-hukum atau al-ilmiyah bil-hukum. Artinya contoh aku mengikuti akhlak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini disebutkan terkait yang kedua tadi, ibadah dalam Al-Quran. Al-ibadatu hiya ismun jami'un liman yuhibbullah wa yardahu qawlan kana aw fi'lan jariyan aw khafiyan taqdiman lahu wa talaban bi sawabi. Jadi ibadah itu adalah ismun jami'un. Ismun jami'un nama untuk apapun nama pekerjaan yang sifatnya menyeluruh, yang sifatnya mencakup segala hal. Lima yuhibbullah, segala perkara yang dicintai, disayangi, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala hal urusan pekerjaan amalan yang kita kerjakan ini sepenuhnya adalah perkara-perkara yang memang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaulah baik berupa bacaan atau ucapan. Maka dalam kitab Tazkiratul Maulud di situ disebutkan dalam halaman 25, barangkali kalau yang termasuk di dalamnya bentuk daripada amal sholih itu adalah ucapan. Apa ucapan itu? Di antaranya min qiraatil Quran, yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi bacaan doa, ungkapan doa, permohonan kebaikan kita yang kita panjatkan di kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita mintakan untuk mendapatkan pengampulan ataupun doa permohonan kebaikan kita oleh Allah
itu adalah bagian daripada ibadah. Ibadah dalam bentuk apa? Taulah ibadah dalam bentuk ucapan. Maka segala sesuatu tentunya harus senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan, diberikan keselamatan, diberikan kelancaran, dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Termasuk yang apa yang dalam bentuk bacaan atau ucapan. Wassalatu ala nabi, berbanyaklah membacakan shalawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita senantiasa memperbanyak membacakan shalawat agar kita mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bacakanlah setiap hari. Harapan kita mudah-mudahan tidak kurang dari 100 kali kita membacakan shalawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bacakan itu sesuai dengan firman Allah, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian yang selanjutnya itu yang disebut dengan maula atau menjaga al-fitnah termasuk pekerjaan. Amal soleh yang sifatnya pekerjaan, perilaku sikap tingkah laku yang kita biasakan dalam keseharian kita itu semuanya adalah amal soleh. Ucapan adalah amal soleh, perbuatan sikap tingkah lakunya juga amal soleh. Itulah yang disebut dengan ibadah. Jariah, baik yang sifatnya nyata, yang sifatnya terang-terangan, ataupun yang sifatnya sama, ataupun yang sifatnya tersembunyi, tidak nampak. Yang terpenting yang kita perbanyak adalah mengerjakan amal yang ibadah, baik dalam bentuk ucapan ataupun gerakan, sikap, perbuatan dan tingkah laku, baik yang sifatnya bisa terlihat secara nyata ataupun yang sifatnya sama ataupun tersembunyi. Yang terpenting terus niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti masalah bersama ini tentu diniatkan untuk mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memuliakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bersama ini tentu kita mengharap mendapatkan ganjaran di sisi Allah, mengharap keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah definisi daripada ibadah yang ini disebutkan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga di sini diingatkan kembali ibadah dalam arti doa. Jadi doa itu merupakan ibadah. Jadi kalau kita mau memperbanyak berdoa, doa yang berdiri wali-walidayya wal-mu'minin jauh yaqumul hisab. Pembicaraan yang mungkin masalah untuk tidak jawaban atau rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak doa yang bisa kita dapatkan terdapat dalam ayat suci Al-Quran. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak doa? Doa berdoalah kamu semua kepadaku, memohon memintalah kamu semua kepadaku, asyahidaku, pasti aku akan mengijabahnya, pasti aku akan memenuhinya, mengabulkan permohonannya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Karena jadi Allah asyahidaku, pasti aku akan memenuhi doa-doanya. Kenapa? Karena doa ini adalah bagian daripada ibadah. Jadi ibadah adalah doa. Maka dalam sabda Nabi atau kita baca kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa itu ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Otaknya ibadah itu ada pada doa. Saat kita berwudu ada doa yang kita baca. Pada saat kita mengerjakan kewajiban sholat ada doa. Itu adalah ibadah. Makanya berbanyaklah kita untuk
ibadah itu yang aku. Ibadah itu adalah bentuk ketaatan. Diambil daripada komus ibadah itu yang aku. Ibadah itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kabar kepada Allah pada tiga macam ibadah. Yang pertama yaitu ibadah secara syar'iyyah. Ibadah secara syar'iyyah. Mari sudah pernah disampaikan ibadah secara syar'iyyah di sini menjelaskan kepada kita tentunya tidak lepas dari hukum-hukum syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukum-hukum syariat itu yang pertama al-wajibat, yaitu yang berkaitan dengan hukum wajib. Yang kedua al-mandubat, yaitu yang sifatnya adalah sunnah untuk dikerjakan. Kemudian yang ketiga yaitu al-muharramat atau muharramat yang sifatnya haram harus kita tinggalkan. Kemudian yang keempatnya yaitu yang hukumnya mubah ataupun menjadi yang sifatnya boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Nah, ini ada pada bentuk ibadah syariat. Yang pertama al-wajibat,